karena tidak bisa ditinggalkan. Karena satu hari saja gitu ya. Kalau di normal itu kita akan kehilangan pendapatan sekitar 22 sampai 23 miliar satu hari. Sahabat WH dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada sahabat WH, semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala aktivitas kita. Sahabat WH dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan WH Production yang pada pagi hari ini menampilkan satu suasana yang berbeda. Biasanya Bang Rio langsung yang bertindak sebagai hostnya, namun karena ada tugas-tugas negara maka beliau mewakilkan kepada saya untuk membawakan acara di WH Production pada pagi hari ini. Sahabat WH dimanapun Anda berada, pada pagi ini tema kita adalah tentang pendapatan daerah, satu materi satu tema yang sangat krusial bagi pembangunan sebuah daerah gitu, dan pendapatan daerah juga sekaligus mencerminkan satu kemandirian, gambaran kemandirian daerah tersebut dalam membangun dirinya sendiri begitu. Tema ini sekaligus juga akan menjadi bagian penting dari dalam rangka pembangunan daerah terutama Provinsi Banten. Berbicara tentang pendapatan daerah, pada pagi hari ini saya kedatangan tamu sekaligus sebagai sosok yang berperan besar, punya peran yang sangat penting dalam pendapatan daerah, dalam tema pendapatan daerah di Provinsi Banten. Beliau adalah sekaligus Kepala Bapenda Provinsi Banten, Haji Opar Sohari. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Opar. Waalaikumsalam Pak Dr. Baim. Sehat Pak Opar? Alhamdulillah. Pak Opar hari ini Haji Opar, saya manggilnya apa nih? Bang Haji atau Pak Opar atau Bos Opar? Wah, Karena bebas aja Pak. Karena Pak Opar ini di Provinsi Banten bisa diibaratkan yang punya duitnya provinsi. Maka banyak yang manggil Bos Opar, tapi karena orang terkaya seprovinsi Banten. Tapi karena beliau harus melaksanakan tugas-tugas secara konstitusional dan penuh dengan pertanggungjawaban, maka ya Haji Opar saja, gelar bosnya kita eliminasi dulu begitu. Haji Opar. Pak Opar, terkait dengan pendapatan daerah di Provinsi Banten, apa kesan Pak Opar selama 5 tahun ini menjadi orang yang paling berperan dalam mengoptimalisasikan pendapatan daerah di Provinsi Banten? Kesan-kesan yang selama ini Pak Opar rasakan, pengalaman yang Pak Opar rasakan selama menjadi Kepala Bapenda. Alhamdulillah, karena tusi kami Bapenda ini sebagai pundi-pundinya provinsi, dimana kalau orang bilang katanya bahwa Bapenda itu jantungnya provinsi, jantungnya. Jadi harus mengumpulkan pundi-pundi untuk pembangunan provinsi. Jadi kita di situ ya kita sangat luar biasa gitu. Jadi kita tidak boleh lalai sedikit pun. Bahkan dalam masa pandemi ini, mohon maaf ya, saya ucapkan juga terima kasih pada rekan-rekan, ya saya panggil saja gitu, pejuang-pejuang pendapatan, karena mungkin orang merasakan ada WFH gitu. Kalau di Bapenda itu ya alhamdulillah gitu Pak. Ya, termasuk yang ada di Samsat itu. Jadi yang paling berkesan di masa pandemi. Di masa pandemi, orang misalkan libur gitu, bukan libur, work from home gitu. Kalau kita itu ya tidak bisa. Paling juga kita mengadakan ya supaya tidak terpapar dengan pandemi, dengan COVID ini, kita ya adakan piketing gitu. Karena tidak bisa ditinggalkan. Karena satu hari saja gitu ya. Kita ini kalau di normal itu kita akan kehilangan pendapatan sekitar 22 sampai 23
miliar satu hari. Mau tidak mau ketika orang pada libur takut virus, Ya, Pemda tetap harus jalan. jalan. Saya terima kasih Luar atas biasa. bimbingan Pak Gubernur, Pak Wagub, ya kita ini kan. Terkait kepemimpinan, Pak Opar menjabat sebagai Kepala Bapenda, bahkan sebagai ASN sudah cukup lama Pak Opar ya, dari satu periode ke periode yang lain begitu. Ya. Kesan Pak Opar terhadap periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini seperti apa? Terutama terkait dengan tupoksi Pak Opar sebagai yang berada di jantungnya pendapatan daerah tadi itu. Terima kasih Pak Dr. Waim. Ya, saya merasakan selama saya, karena Bapenda ini ya berdiri atau tahun 2017, kalau dulu namanya DPKAD. Alhamdulillah, kalau kita lihat dari DPKAD 2016 menjadi 2017 itu pendapatan ya sudah cukup signifikan. Sudah terlihat dari pendapatan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa pendapatan itu kan kalau kita lihat strukturnya yaitu ya ada PAD. Yang pertama dari pendapatan asli daerah, yang kedua dari pendapatan transfer. Pendapatan transfer ini ya dana dari luar, dari pusat, dan lain-lain pendapatan daerah yang semacam hibah. Begitupun di PAD ini kan terdiri daripada pajak. Yang pertama pajak kendaraan, ya dari pajak. Kita ada pajak daerah, di mana pajak daerah itu di provinsi itu ada 5. Yang pertama yaitu PKB, BBNKB, terus pajak air permukaan, pajak PBB, bahan bakar, dan pajak rokok. Pajak rokok di Pajak rokok Pak. Itu ya ada pajak rokok. Tapi dari pajak itu yang paling dominan pun ya ada 2. Ya, ada 2. Yang pertama pajak kendaraan bermotor yang biasa dilakukan di samsat atau misalkan UPT itu. Dan yang kedua BBNKB itu. Pernah nggak pimpinan Pak Gubernur dan Pak Wagub memberikan target kepada Pak Opar? Pokoknya semester ini harus sekian, kalau nggak dipecat. Pernah nggak seperti itu? Ya, namanya kita kan target. Ya. Target itu kita harus tinggi gitu. Bahkan katanya kalau misalkan target itu harus optimis gitu. Harus ada target optimis gitu. Walaupun dalam kondisi begini ya kita optimis gitu Pak. Mengapa gitu? Saya katakan tadi bahwa karena kita ini ya di masa pandemi gitu Pak. Orang mungkin sudah ini karena ini kita jantungnya gitu Pak. Ya untuk mendapatkan pundi-pundi untuk pembiayaan kesehatan, pendidikan, itu kan ya sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena di Bapenda itu hari ini cari, besok kita pakai untuk atau kita dipakai untuk bangun. Jadi bukan hari ini cari untuk tahun depan, tidak. Jadi tuntutan dan target dari pimpinan itu sebenarnya realistis. Realistis ya, gitu Pak. Karena kondisi sekarang ini itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nanti beli obatnya untuk misalkan penjaman sekarang ini untuk nanti nggak bisa. Ya harus sekarang cari, besok harus digunakan. Maka target itu harus jelas. Dan di Bapenda itu mungkin targetnya harus real, bukan hanya bukan gray gitu. Oke, berbicara tentang target Pak Opar. Realisasi pendapatan daerah selama Pak Opar menjabat sejauh ini seberapa besar? Realisasi alhamdulillah dari tahun ke tahun kita ada kenaikan signifikan. Cuman yang paling terdampak ya itu di 2019 ke 2020. 2020 kita terdampak. Padahal kita ya alhamdulillah Banten ini di kepemimpinan Pak WH Andika sudah kemandirian kita ini sudah 63%. 63% lebih tinggi itu. Tinggi, malah kan kedua gitu. Secara nasional itu kemandirian kita. Fiskal ya. Betul Pak. Hanya kemarin dengan kondisi 2020 dengan adanya wabah atau musibah gitu. Dengan pandemi ini. Kita turun gitu. Baik sahabat WH dimanapun Anda berada, kita jeda sejenak untuk iklan dan reklame yang akan kita tayangkan berikut ini. Terima kasih Pak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara bagi orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.
Contoh pajak yang wajib dibayarkan kepada negara adalah PKB dan BBNKB. Kedua jenis pajak tersebut menjadi penyumbang pendapatan pajak yang cukup besar bagi Provinsi Banten. Proses pembayarannya pun sangat mudah. Anda cukup datang ke kantor Samsat dan menyerahkan dokumen ke petugas. Pembayaran pajak oleh orang pribadi atau badan kemudian masuk ke dalam pendapatan asli daerah atau PAD. Maka semakin kita taat dalam pembayaran pajak, semakin meningkat pula pendapatan asli daerah yang akan diterima dan dikelola kembali untuk kepentingan bersama. Pendapatan asli daerah atau PAD kemudian dikelola berdasarkan asas otonomi dan kebijakan teknis yang telah diatur oleh pemerintah daerah, yang kemudian menghasilkan pembangunan daerah secara optimal untuk kebutuhan masyarakat Banten, seperti pembangunan jembatan, jalan, sekolah, gedung, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, dan lain-lain. Dengan taat membayar pajak, kemampuan Provinsi Banten dalam optimalisasi infrastruktur, barang dan jasa untuk masyarakat akan semakin kuat. Ayo, bayar pajak, Banten jadi kuat. Berbicara mengenai target Pak Opar, kira-kira bagaimana sih realisasi pendapatan daerah selama Pak Opar memimpin Bapenda, terutama di masa-masa krisis pandemi dan masa-masa upaya kebangkitan ekonomi kita pasca pandemi ini, Pak Opar? Ya, baik Pak Dr. Baim. Ini emang kita sangat terdampak sekali ya, apalagi di musim pandemi ini. Sebetulnya kita Pemda atau Pemprov Banten dari mulai 2017 sampai 2020 ini di masa kepemimpinan Pak W.H. Andika, kita sudah mulai baik gitu. Sudah kita kelihatan 2016 itu kita masih PAD kita itu masih 5,6. Kita sudah mulai baik, ya terdampak sampai di 2017 kita naik sampai ke 2019 ke 2020 ini kita terdampak sama sekali. Ini kan bukan saja di Provinsi Banten, tapi mungkin seluruh Indonesia bahkan mungkin terdampak ke dalam 230 negara. Yeah. Tapi alhamdulillah, tapi kita masih ya di 2019 kita itu kemandirian kita itu sudah kedua Pak. Kemandirian fiskal. Yeah. Jadi kemandirian fiskal. Ya, kita itu masih di urutan kedua. Bagus, ya. Urutan kedua sudah masih bagus Pak. Kita itu ya mungkin di bawah kita itu ya DKI gitu. Dengan ya kalau DKI kan dia daerah khusus dengan ini kan berapa kabupaten kota kan di situ semuanya, karena dia kan punya sampai 13 jenis pajak. Kalau kita kan provinsi saja kan hanya 5 jenis pajak. Saya katakan tadi. Dari anatomi pendapatan yang tadi Pak Opar sampaikan, kira-kira porsi yang paling besar yang menyumbang pendapatan kita itu dari mana sih sebenarnya? Iya, penyumbang pendapatan kita itu dari pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor itu yang paling, dari pajak itu pajak kendaraan bermotor yang paling penyumbang. Paling besar. Pajak kendaraan bermotor itu ada PKB, istilahnya pajak kendaraan bermotor, dan BBNKB. Kalau kita bagi-bagi berdasarkan 8 wilayah kabupaten kota di Provinsi Banten, daerah mana yang kira-kira menyumbang PAD terbesar? Gini Pak Dokter, kita itu kan punya 2 Polda gitu. 2 Polda. Yang pertama Polda Banten sendiri, yaitu yang kedua Polda Metro. Kita jadi yang Polda, jelas bahwa PKB
dan BBNKB yang paling besar itu ya ada di wilayah Polda Banten. Metro. Metro. Itu perbandingannya sekitar 62 38%. 62 untuk di Polda Metro, 38% untuk di Polda Banten. Berarti daerah Tangerang Raya masih menjadi penyumbang itu, PAD ya, terbesar ya. Karena kita pun kan Samsat itu kan ada dibagi dua. Ada Samsat yang berkininya ke Polda Metro seperti Ciputat, Ciledug, Cikokol, Serpong, Kelapa II, dan ada juga Polda Banten. Terkait kinerja per unit-unit Samsat ini, kira-kira menurut pendapat Pak Opar bagaimana kinerja mereka, kemudian daerah mana saja yang kinerjanya progresif dan optimis gitu, daerah mana saja yang perlu lebih ditingkatkan lagi? Ya, kalau kita melihat kinerja per UPT atau per Samsat itu saya kira sama, cuman kan di situ ada potensi-potensi yang lebih. Ya. Karena ya tidak mungkin kan misalkan Samsat misalkan Belaraja dibandingkan dengan Pandeglang gitu. Tapi semuanya sebetulnya sama. Saya katakan tadi kita ada dua Polda, yaitu Polda Metro dan Polda Banten. Yang Polda Banten itu Balaraja, Serang, Cikande gitu. Terus Pandeglang, Cilegon, Rangkas dan Malingping. Semua kita itu ada 12 UPTD, Pak. Masing-masing mempunyai karakter dan masing-masing potensinya berbeda. Berbeda masing-masing gitu, Pak. Karena jumlah kendaraan semuanya seprovinsi Banten itu berdasarkan data yang ada pada kita itu sekitar 5,3 juta kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 atau lebih gitu. Itu semua kita ini kan bahwa ya ada tunggakan gitu. Tunggakan yang harus kita selesaikan. Masalah tunggakan ini saya kira sama gitu. Itu tunggakan kita itu hampir 2,4 juta kendaraan yang masih menunggak atau 34%-nya itu masih nunggak. Ya, masih nunggak gitu. Istilahnya nunggak itu KBMDU. Kendaraan belum daftar ulang. Tapi alhamdulillah dengan dorongan, dengan arahan Bapak Gubernur dan Pak Wagub, ya kita sudah juga memberikan relaksasi pada para wajib pajak dengan terbitnya Pergub 32. Relaksasi. Gitu. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, Pak Opar. Ini kan Pak Opar dan Pemprov sudah melakukan berbagai upaya termasuk relaksasi. Kiat-kiat lain apa Pak Opar kira-kira dalam rangka untuk lebih meningkatkan potensi pendapatan dari sektor pajak ini? Terutama dikaitkan dengan tadi itu. Sekarang ekonomi nasional sedang bergeliat lagi gitu. Ini bagaimana kita bisa kembali lagi mendapatkan prestasi pendapatan yang sebagaimana yang tadi Pak Opar sampaikan di awal-awal di masa-masa sebelum pandemi gitu. Kiat-kiat khususnya selain relaksasi apa kira-kira? Ya, apalagi di zaman pandemi ini Pak Dr. Baim, kita mendekatkan pelayanan pada para wajib pajak. Mendekatkan pelayanan. Iya. Otomatis apalagi di zaman pandemi ini, jadi kita tidak boleh berkumpul. Kita pun semacam dalam penagihan pajak ini semacam kita lagi poco-poco gitu, Pak. Maju mundur gitu. Oh iya, jadi gitu. Tapi ya relaksasi ya. Tapi bagaimana sekarang ini misalkan untuk mendekatkan supaya tidak orang berkerumun. Nah, kita sudah menggunakan pendekatan atau inovasi yang kita lakukan. Salah satu contoh ya, kita sudah menggunakan digitalisasi, transformasi digital. Ya. Jadi kita sudah bisa, Pak, dari rumah sudah bisa bayar pajak. Ya. Dari rumah sudah bisa bayar pajak. Dari manapun bayar pajak itu tidak tergantung. Misalkan ibu-ibu yang datang misalkan ke Indo dan Alfamart sambil belanja bisa bayar pajak. Jadi nggak usah datang ke Samsat. Boleh saja di mana saja gitu. Cuman ya sekarang ini apalagi gitu. Tidak kerumunan, tidak boleh ya. Tapi mudah-mudahan ke depan kita sudah bisa
Tapi kebanyakan itu orang-orang para wajib pajak itu pengen pada datang aja ke Samsat, belum membayar pajak, kadang-kadang kalau belum datang ke Samsat gitu. Padahal kita sudah berikan juga pendekatan gitu, ada gerai-gerai. Terkait harapan masyarakat Pak Opar, masyarakat kan orang yang sudah bayar Samsat itu kan pasti berharap, ini uang saya dibuat apa sih sebenarnya gitu. Ada nggak informasi-informasi di Bapenda terkait blueprint pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, oleh gubernur dan wagub? Ini uang masyarakat itu sebenarnya dibuat apa sih, buat bangun apa gitu? Ada nggak seperti slide di Bapenda, gambar-gambar tentang pembangunan, bahwasanya masyarakat bayar pajak itu untuk bangun jalan ini, untuk bangun fasilitas umum ini, itu dan sebagainya? Ada nggak kira-kira ke arah sana? Justru Pak, saya dikatakan tadi bahwa yang paling banyak mendukung misalkan terhadap PAD, yang paling banyak prioritas terhadap PAD itu kan dari PKB dan BBNKB. Pajak kendaraan bermotor dan BBNKB itu dikhususkan untuk infrastruktur. Ini yang kita harus ketahui. Maka dari itu ya ada ini kan juga dari pimpinan siapapun misalkan, karena kami sebagai pengumpul pundi-pundi kan yang membelanjakan itu semacam dinas PUPR, Perkim, pendidikan dan sebagainya. Itu mohon dikatakan ada di situ semacam bukan pemberitahuan bahwa pembangunan ini dibiayai oleh pajak yang Anda ada ya di situ ya. Harus begitulah gitu. Diinformasikan dan arahan kepada Pak Gubernur itu begitu di provinsi. Karena itulah. Jadi buat apa saya membayar pajak? Misalkan jalan ini. Alhamdulillah berkat kepemimpinan Pak WH Andika ini, infrastruktur jalan di Provinsi Banten sudah tuntas. Jalan jalan nikmat atau jalan mantap. Ya. Luar biasa. Terima kasih ini Pak WH Andika ini, luar biasa. Ya karena kita dituntut oleh masyarakat. Tapi jalan juga kan ada gitu Pak ya. Kita ada jalan, misalkan jalannya jalan provinsi maksud saya. Ada juga jalan kabupaten kota kewenangannya gitu. Ngomong-ngomong Pak Opar, sudah berapa lama sih Pak Opar mengepalai Bapenda ini? Ya, sudah hampir 5 tahun. Hampir gitu. Harapan Pak Opar terhadap Bapenda khususnya dan terhadap Provinsi Banten pada umumnya ke depan begitu selama Pak Opar masih sampai kapan kira-kira Pak Opar pensiun? Kalau ada umur insya Allah 2023 akhir. 2024. Ya, harapan Pak Opar selama akhir kan bisa dibilang akhir masa purna tugas Pak Opar, bakti Pak Opar terhadap negara gitu. Apa pengen lebih punya prestasi yang lebih lagi atau pengen menjabat satu jabatan yang lebih prestisius lagi, sekda misalnya, Pak Opar? Enggak. Mumpung sekda kita lagi kosong. Enggak ada itu, enggak Pak Opar ya. Iya, pokoknya saya ucapkan terima kasih di kepemimpinan Pak WH Andika ini ya sangat luar biasa. Kita pun di Bapenda itu selalu dibimbing, diarahkan oleh beliau ini. Bagaimana sih kiat-kiat gitu untuk meningkatkan pendapatan. Karena ya kami itu, saya katakan tadi Pak, kami itu di Bapenda itu bahwa pundi-pundinya, bukan pundi-pundi lagi, jantungnya provinsi. Tidak akan ada pembangunan kalau tidak ada anggarannya. Ya. Terkait dengan pemimpin, sedekat apa sih Pak Opar dengan Pak Gubernur ini dan Pak Wagub? Ya Pak Gubernur, Pak Wagub itu adalah guru saya, pemimpin saya, gitu, orang tua gitu. Yang luar biasa gitu membimbing kami, yang tidak ada henti-hentinya. Terus beliau itu. Kalau benar mereka ya maksud saya katakan kalau sehari saja misalkan Bapenda misalkan istirahat atau misalkan tutup atau misalkan blank ya. Berapa ratus juta yang hilang? Miliar Pak. Miliar. Kalau secara lagi normal saya katakan tadi kalau lagi normal itu sekitar ya 21 sampai 23 miliar per hari, bisa sampai 25 kalau lagi normal. Sekarang pun kita sudah mulai agak naik lagi. Ya kalau waktu masa pandemi kemarin kita pernah ya sampai hanya satu hari itu kan hanya misalkan 4 miliar gitu. Waktu akhir 2020, pertengahan 2020 itu. Waktu zaman pandemi lagi. Naik lagi. Kita tidak boleh melakukan kumpul-kumpul dengan ada PPKM dan sebagainya. Tapi kita tetap lakukan gitu.
Kita tetap lakukan karena ya kita sudah jelas bahwa bukan kita menantang maut atau menantang pandemi, tapi kita juga harus ini ya hati-hati gitu ya. Ya dengan menggunakan prokes. Oke, saya katakan tadi dengan piketing yang biasanya misalkan tidak ada misalkan apa namanya di Samsat itu 5 atau 8 orang misalkan saja dijaga atau diinikan oleh 3 orang atau 4 orang, tapi tetap jalan. Karena Samsat itu kan ada 3 komponen. Yang pertama dari Pemdanya sendiri, ya dari Bapenda, yang kedua dari kepolisian, yang ketiga juga dari Jasara Harja, dan sekarang itu ada perbankan. Oh iya. Gitu. Pak Opar, sayang sekali waktu kita terbatas. Banyak sekali sebenarnya yang bisa kita diskusikan, menggali pengalaman-pengalaman Pak Opar selama memimpin Bapenda sebagai ujung tombak pendapatan di Provinsi Banten. Tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih atas kehadiran Pak Opar di WH Production, di Wahidin Halim Podcast. Sebelum kita akhiri, barangkali ada closing statement, harapan-harapan Pak Opar terhadap Pak Gubernur dan Pak Wagub, terhadap Provinsi Banten, dan khususnya terhadap WH Wahidin Halim Podcast ini untuk bagaimana terus menjadi corong bagi kebijakan, bagi program-program Provinsi Banten ke depan. Baik, terima kasih Pak Dr. Baim. Ya. Kita sudah panjang lebar ya kita bicara ya. Terima kasih juga. Ya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu atau warga masyarakat Banten, tolong gitu ya, bahwa karena pajak ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan harus kita bayar gitu. Mari kita bersama-sama untuk membayar pajak. Jangan sampai juga ada tunggakan. Karena pajak dikatakan tadi pajak yang ya, bapak-bapak atau ibu-ibu dan semua yang dibayarkan itu untuk pembangunan Provinsi Banten secara keseluruhan. Baik untuk infrastruktur, untuk pendidikan, untuk kesehatan dan sebagainya. Sebagaimana kita ketahui di kepemimpinan Bapak WH sekarang ini, WH Andika sekarang ini, kita sudah lihat bahwa jalan provinsi, sekolah-sekolah sudah diinikan. Itu dibiayai dari pajak yang Bapak Ibu bayar, gitu. Itu mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Opar atas waktunya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WH Podcast, demikian bincang santai saya dengan Haji Opar Sohari, Kepala Bapenda Provinsi Banten. Kita jumpa lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.